Selamat datang kembali, teman-teman, di channel Oji Pagatan. Tempat kita belajar hikmah dari cerita sederhana yang penuh makna. Senang sekali rasanya bisa bertemu lagi dengan kalian semua. Hari ini, mari kita melanjutkan perjalanan ke Baghdad yang selalu penuh kejutan. Kali ini, ceritanya tentang sebuah tantangan yang sepertinya mustahil, tapi justru menjadi ajang bagi Abu Nawas untuk menunjukkan bahwa kecerdikan sejati tak pernah kalah oleh kekuasaan atau harta. Di istana megah Khalifah Harun al-Rashid, suasana sedang ramai. Para tamu undangan dari berbagai penjuru datang menghadiri pesta besar. Ada menteri, saudagar kaya, dan para ulama. Semua duduk menikmati hidangan mewah sambil mendengar musik lembut dan cerita-cerita indah. Tapi di tengah kemerihan itu, Khalifah tampak gelisah. Ia baru saja mendengar keluhan dari rakyatnya. "Baginda, kami merasa sulit memahami kehidupan rakyat jelata. Bagaimana kami bisa memerintah dengan adil jika tak pernah merasakan susahnya hidup mereka?" Khalifah tersenyum tipis. Ia tahu, ini kesempatan bagus untuk menguji seseorang yang selalu punya jawaban tak terduga. "Panggil Abu Nawas," perintahnya kepada pelayan. "Aku ingin ia membantuku memahami kesulitan rakyat." Abu Nawas datang dengan langkah biasa saja, membawa tas kain kecil di bahunya. Ia membungkuk hormat, lalu duduk di hadapan Khalifah. "Ada apa, Baginda? Hamba siap melayani." Khalifah menatapnya dalam. "Abu Nawas, aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa yang hidup susah. Besok pagi, aku ingin kau menjual aku sebagai budak di pasar Baghdad, biar aku merasakan sendiri bagaimana diperlakukan seperti barang dagangan. Tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu aku Khalifah. Kau harus menyamarkanku dengan baik." Semua orang di ruangan terkejut. Para menteri saling pandang, tak percaya dengan telinga mereka sendiri. Menjual Khalifah? Itu gila. Tapi Abu Nawas hanya mengangguk tenang. "Baiklah, Baginda, hamba akan lakukan. Tapi Baginda harus patuh pada segala aturan pasar budak. Tak boleh protes, tak boleh marah, hanya diam dan ikuti alur." Keesokan paginya, sebelum matahari terbit sepenuhnya, Abu Nawas sudah membawa budak baru ke pasar budak Baghdad. Khalifah disamarkan dengan jubah compang-camping, rambut acak-acakan, dan wajah ditutup debu. Abu Nawas berteriak, lantang di tengah kerumunan. "Wahai saudara-saudara, hari ini aku jual budak istimewa. Kuat, sehat, bisa kerja keras. Harganya murah, hanya 100 dirham. Siapa mau beli?" Orang-orang mendekat, memeriksa budak itu dari ujung kepala sampai kaki. Ada yang menarik tangannya, ada yang memukul punggungnya pelan untuk menguji kekuatan. Khalifah menahan amarah di dada. Ia yang biasa ditakuti seluruh kerajaan, kini diperlakukan seperti barang. Seorang saudagar tua mendekat, memandang Khalifah dari dekat. Budak ini kelihatan sombong, matanya masih angkuh. Tak mau, tak mau." Abu Nawas tertawa kecil. "Justru itu kelebihannya, Pak. Budak sombong ini kalau sudah dijinakkan akan jadi setia luar biasa. Coba saja, Pak, 100 dirham, murah." Akhirnya, seorang petani miskin bernama Malik maju. Ia hanya punya sedikit uang hasil jual hasil panen. "Aku beli. Aku butuh tenaga untuk ladang. Anak-anakku lapar." Ia menyerahkan 100 dirham kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk puas, lalu menyerahkan tali pengikat ke tangan Malik. "Ini budakmu sekarang. Ajak pulang, suruh kerja keras. Kalau bandel, pukul saja." Khalifah dibawa ke ladang kecil di pinggir kota. Sepanjang hari, ia dipaksa mencangkul, menyiram tanaman, mengangkut air dari sumur yang jauh. Punggungnya pegel, tangannya lecet, perutnya keroncongan karena hanya diberi roti kering. Anak-anak petani menertawakan dia. "Budak baru ini lemah sekali." Malik merahinya, "Kerja cepat, kalau lambat tak ada makan malam." Malam tiba. Khalifah duduk di gubuk reot, tubuhnya penuh keringat dan debu. Ia merenung dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan betapa beratnya hidup rakyatnya, betapa kecilnya suara mereka di hadapan kekuasaan, betapa mudahnya orang kaya melupakan penderitaan orang miskin. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke ladang. Ia membawa surat dari istana. "Malik, budak ini sebenarnya milik Khalifah. Ia hanya dipinjamkan untuk pelajaran. Kembalikan dia sekarang, dan terima hadiah dari Baginda, 1000 dirham, serta sebidang tanah subur untuk keluargamu." Malik terkejut, lalu menangis haru. Khalifah melepas penyamarannya, memeluk Malik dengan hangat. "Terima kasih saudaraku. Kau telah mengajariku lebih banyak daripada semua menteriku." Khalifah kembali ke istana, tapi hatinya berubah. Ia mulai lebih sering turun ke pasar, mendengar keluhan rakyat, dan membagikan bantuan tanpa pamrih. Abu Nawas hanya tersenyum dari kejauhan. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Beberapa hari kemudian, Khalifah memanggil Abu Nawas lagi. "Kau telah membuatku merasakan hina, Abu Nawas.
tapi justru itu yang kubutuhkan. Mulai sekarang, setiap bulan aku akan menyamar sebagai rakyat biasa untuk 1 hari, biar aku tak pernah lupa akarku. Abu Nawas membungkuk. Itulah hikmahnya, Baginda. Kekuasaan yang tak pernah merasakan susah akan jadi buta, dan keadilan hanya lahir dari hati yang pernah merasakan sakitnya orang lain. Disinilah kecerdikan Abu Nawas mulai terlihat. Ia tak melawan perintah khalifah, tak membantah dengan kata-kata kasar. Ia hanya menjalankan permintaan itu dengan cara yang membuat khalifah sendiri belajar. Lewat penjualan itu, ia menyindir kesombongan kekuasaan dan mengingatkan bahwa seorang pemimpin sejati harus rendah hati, empati, dan dekat dengan rakyatnya. Teman-teman, cerita ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat dalam. Dalam hidup, sering kita merasa punya segalanya, jabatan, harta, atau pengaruh, tapi lupa merasakan apa yang dirasakan orang di bawah kita. Abu Nawas mengingatkan, kebijaksanaan sejati datang ketika kita mau menjual ego kita, merendah, dan mencoba memahami penderitaan orang lain. Karena pemimpin yang baik bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa merasakan sakit rakyatnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga cerita ini membuat kita lebih peka, lebih rendah hati, dan lebih bijak dalam menjalani peran kita masing-masing. Ini Oji Pagetan, tempat kita belajar hikmah dari cerita sederhana yang penuh makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar kita terus bisa berbagi cerita bermakna bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.